Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tanpa akhlak itu rusak. Kenapa Ustadz bisa mengatakan itu? Berdasarkan kepada sebuah dalil. Dalilnya apa? Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khalla yufsidul asal. Ibu tahu artinya? Tidak tahu insya Allah. Artinya adalah keburukan akhlak itu merusak amal kebaikanmu. Amal aja rusak, apalagi ilmu. Sebagaimana cuka ketika disatukan dengan madu. Cuka itu tidak bisa disatukan dengan madu kecuali pasti merusak madu. Makanya itulah yang menjadikan kita paham ada karakter yang pertama. Ilmu tanpa akhlak itu rusak. Berdasarkan hadis yang tadi disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Ada yang kedua, Ibu. Yang kedua itu kelompok yang mereka senantiasa menyampaikan akhlak, tetapi mereka tidak memahami komitmen terhadap ilmu. Mereka selalu meremehkan ilmu, lalu selalu mendewa-dewakan akhlak semata. Yang penting itu akhlak. Tapi ilmunya lah gampang. Kadang-kadang banyak orang tua yang suka berkata kepada anaknya dengan perkataan semacam ini. Nak, yang penting kamu tidak nyakitin orang. Masalah sunnah, tidak sunnah lah, tidak penting nak. Yang penting hidupmu tidak jahat sama orang lain. Maka sesungguhnya ada kelompok yang kedua yang menjadi antitesa kelompok yang pertama. Mereka hanya memiliki akhlak, komitmen kepada akhlak, tidak ingin menyakitin orang, tidak ingin mendolimi orang lain, tetapi ternyata tidak tumbuh semangat mereka untuk mencari ilmu. Maka kalau kita pada kehidupan kita hanya punya akhlak tanpa kita memiliki ilmu, maka sesungguhnya batil. Kenapa batil? Karena bermodal akhlak tanpa ilmu itu tidak mungkin. Ilmu itu ditanya sama Allah, Ibu. Masa Ustadz? Betul. Mana hujah antum, mana dalil antum bahwasanya ilmu kita akan ditanya sama Allah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Malik bin Anas. Inna hadzal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Malik bin Anas mengatakan inna hadzal ilm, ilmu kamu, ilmu yang kamu pelajari ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita mempelajari hadis. Kata Malik bin Anas, salah satu ulama besar, itu kedudukannya sebagaimana lahmuka wa damuka. Itu daging kamu dan darah kamu. Maaf ya Bu, kalau kita bicara postur tubuh, mana yang paling dominan dari postur tubuh kita? Darah dan daging. Makanya kalau ada orang sakit parah, biasanya kita menyebut tinggal tulangnya aja Ustadz. Karena darah dan dagingnya seakan-akan tidak ada. Lah ulama itu mengatakan ilmu kamu itu ibaratnya darah dan dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Dan ilmu kamu nanti ditanya sama Allah. Jadi jangan dianggap remeh Bu. Belajar ilmu syar'i walaupun di tempat yang cukup sederhana, tidak semegah konser-konser yang hari ini sedang diadakan di mana-mana. Wallahi ilmu itu ditanya sama Allah. Ya, jadi sebelum Allah tanya sholat kita itu Allah tanya sunnah mana yang kamu sudah pelajari. Kitab apa dan ayat apa yang sudah kamu ketahui, itu pasti ditanya sama Allah, Bu. Masa Ustadz? Iya. Jadi sebelum Allah nanya sholat kita itu Allah tanya dulu ilmunya kita itu benar nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah ataukah tidak. Kenapa? Banyak orang yang mengambil ilmu dari berbagai macam paham. Ada yang mengambil ilmu dari paham materialisme, ada yang mengambil ilmu dari paham sekulerisme, ada yang mengambil ilmu dari apa yang trending. Semuanya apa yang kita pelajari itu ditanya sama Allah. Kalau ilmu kita sudah selaras dengan Nabi, baru ditanya sholatnya sebesar apa ikhlasnya. Baru ditanya puasanya sebesar apa ikhlasnya. Ilmu itu ditanya. Maaf ya, saya kalau melamar pekerjaan ke Telkomsel, mungkin enggak HRD Telkomsel langsung menerima saya tanpa menginterview saya? Enggak mungkin, Bu. Saya pasti ditanya ilmunya dulu. Namanya siapa, Pak? Umar Mita. Ilmu apa yang Bapak ketahui? Saya paham IT. Gimana kalau saya kasih kasus soal? Misalkan satu regional tiba-tiba begini ada masalah chaos telekomunikasinya. Apa yang bisa Bapak selesaikan dengan ilmunya Bapak? Oh, kalau saya sebagai pakar IT mendapati kondisi chaos telekomunikasinya, saya akan breakdown di sini. Sini. Kalau HRD percaya, bagus nih. Apa yang ditawarkan ke saya? Saya ditawarin kerja. Oke, siap masuk ke Telkomsel.
Kalaulah kita hanya pingin ke Telkomsel, pasti ditanya ilmu, dan kita diterima sama Telkomsel. Kalau ilmunya kita sesuai dengan konsep kerjanya di Telkomsel, itu baru kerja di Telkomsel. Mungkin nggak nanti kita ke surga lalu nggak ditanya sama ilmu. Mau kemana? Ke surga. Oke. Apa? Silahkan aja. Masuk langsung. Nggak mungkin. Pasti ditanya. Ilmunya apa? Dari ilmu ini kamu mengamalkannya yang mana? Oh, yang mengamalkannya sholat. Saya mengamalkannya selalu tersenyum manis di depan suami saya walaupun bertengkar hebat. Misal. Ya. Maka itu akan kemudian baru dihisap oleh Allah. Karena begitu pentingnya ilmu pada kehidupan kita. Makanya maaf, ilmu itu penting. Makanya belajar ilmu syar'i walaupun diselenggarakan di tempat biasa, sederhana, tidak sebagaimana acara-acara konser yang dilakukan di tempat yang mewah, harga tiketnya jutaan. Maka sesungguhnya inilah yang akan menceritakan tentang apa yang kita lakukan, dan bumi yang sekarang kita injak ketika kita duduk di atasnya, itu yang cerita sama Allah. Ibu Fulana pernah duduk di atasku, belajar tentang ilmu yang engkau ajarkan melalui kitabullah dan sunnah, dan itulah yang menjadikan dia sampai hari ini di hadapanmu ya Allah. Itu ilmu, Bu. Makanya membayangkan orang pingin masuk surga tanpa ilmu, sebagaimana orang tamatan SD pingin ngelamar di Telkomsel. Maju ke Telkomsel. Mau kerja apa, Pak? Kalau bisa manajer. Lah tamatan apa, Pak? Ya saya SD Impres 02. Oh silahkan masuk, Pak. Nggak mungkin, Bu. Saya tuh pengen membangun sebuah narasi supaya kita itu ngerti. Jalan ke surga itu jalan ilmu. Karena Allah itu tidak pengen diibadahi dengan kebodohan. Makanya Allah turunkan kepada kita Quran, Allah utus kepada kita Nabi supaya kita mengambil bekal dari apa yang diajarkan supaya kita tahu ilmu. Makanya ada kelompok yang kedua yang tadi kita sebutkan. Kelompok yang kedua itu punya akhlak, tapi mereka tidak memiliki ilmu. Dia akhlak, dia memiliki akhlak, tapi dia tidak memiliki ilmu. Sehingga akhirnya yang dikatakan hanya akhlak, tapi tidak memiliki sama sekali ilmu. Dan ini juga tidak dibenarkan. Jangan sampai kekecewaan ibu sama orang yang berilmu tapi tidak punya akhlak menjadikan kita salah mengambil kesimpulan dan mengatakan, alah lebih baik gak usah ngaji tapi punya akhlak daripada ngaji. Gimana ya? Lebih baik gak usah ngaji tapi berakhlak daripada ngaji tapi gak punya akhlak. Ya kurang lebih gitulah. Maka akhirnya semacam itu bisa terjadi, itu salah. Ibu boleh kecewa sama orang yang sering ngaji tapi nggak punya akhlak. Tapi kekecewaan kita tidak boleh dilampiaskan dengan perkataan. Lebih baik nggak ngaji tapi punya akhlak daripada ngaji nggak punya akhlak. Salah. Yang benar ngaji dan punya pinter. Jadi sekira sudah paham ini saya kira cukup. Mari kita. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti tentang perkara ini. Karena ada kelompok yang kedua. Yang kelompok yang kedua itu karena kekecewaannya antitesa dari kelompok yang pertama. Akhirnya apa? Mereka tidak pernah bahas hadis, mereka tidak pernah bahas tafsir, mereka tidak pernah berusaha memahami tentang satu hadis itu bagaimana, tentang satu riwayat itu bagaimana. Lalu mereka suka berkata, sudah tidak usah ngomongin tentang masalah-masalah dalil, yang penting akhlak. Itu juga salah. Karena agama kita itu agama ilmu. Kecewa sama orang ngaji nggak punya akhlak itu boleh, silahkan. Dalam Islam itu enggak dilarang untuk kecewa. Tapi kalau kita salah menyikapi kekecewaan, itu yang salah. Nah, itu yang enggak boleh terjadi. Dari dua kelompok ini yang tadi saya sampaikan, insya Allah yang di depan saya ini, kelompok satu, enggaklah. Kelompok dua, jauh lah, insya Allah. Ini pujian ya Bu ya, yang membuktikan ibu-ibu sendiri. Maka insya Allah adalah yang ketiga. Apa kelompok yang ketiga dalam pusaran ilmu dan akhlak? Maka kata para ulama, yang ketiga ada kelompok yang mereka selalu bersemangat. Dalam proses mereka belajar, dalam proses mereka menuntut ilmu, tetapi mereka juga terus mengasah kehidupan akhlak mereka. Maka inilah yang disebut dengan akhlak. Inilah disebut dengan ilmu sunnah yang melahirkan akhlak mulia, yang menjadikan orang murah senyum, yang menjadikan orang tetap bermuamalah dengan yang baik,
tetap menyapa orang yang masih jahat dan tetap menyapa orang yang masih berdosa, menghormati setiap titik ijtihad yang berbeda di antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang insya Allah mereka paham pentingnya ilmu, lalu mereka sadar ilmu adalah menjadi imam bagi kehidupan mereka, tapi mereka juga sadar bahwasanya akhlak itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ilmu. Dan ini kelompok yang ketiga. Ibu diberikan oleh Allah 3 rambu untuk memilih. Kelompok yang pertama, mangga, silakan aja. Kalau ibu mengatakan, enggak apa-apa Ustaz, saya yang pertama aja. Enggak apa-apa, yang penting saya berilmu walaupun saya enggak punya akhlak. Mangga, tapi ingat loh, amal kebaikan kita bisa terhapus gara-gara akhlak yang buruk. Atau kita memilih yang kedua, nah enggak apa-apalah, saya penting akhlak walaupun enggak punya ilmu. Ya mangga, tapi kamu akan ditanya, ilmu kamu bagaimana? Karena Allah itu pasti nanya ilmu sama kita, Bu. Jadi jangan dianggap bahwasanya ilmu itu enggak ditanya sama Allah. Atau yang ketiga, dan yang ketiga itu menyelamatkan. Makanya boleh saya mengulang kembali sebuah kata-kata hikmah. Ilmu tanpa akhlak rusak, akhlak tanpa ilmu batil. Paham di sini, Bu? Coba kita lafadzkan bareng-bareng. Ilmu tanpa akhlak rusak. Bareng-bareng. Ilmu tanpa akhlak rusak. Akhlak tanpa ilmu batil. Berarti itu bukan 2 pilihan kita. Nah, pilihan kita itu yang ketiga. Makanya akhirnya kita menjumpai baginda Nabi sebagai sumber referensi ilmu. Beliau itu memperlihatkan sikap yang terbaik, Bu. شكرا هديت قلبي شكرا